Lalu dokter panggil ibu ini. Ibu, saya beritahu ibu, sebenarnya jantung ibu bagus, tapi hatimu kotor. Ibu itu kaget, penyakit apa ini Pak Dokter? Dokter bilang ini penyakit baru. Jantung bagus tapi hati kotor. Saudara tahu kenapa? Kolose pasal 3 ayat 22 sampai 23 dan Galatia 2 ayat 20. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak yang dikasihi Tuhan, kalau kita teliti teks ini kita temukan dua kekuatan, yaitu karunia dan karakter. Seorang hamba Tuhan ahli karakter namanya Dr. Yakub Esra. Dia bilang, karunia itu membawa kita ke atas puncak gunung. Tetapi hanya karakter yang membuat kita bertahan di atas puncak gunung. Karunia bisa membuat orang jadi apa saja. Apakah jadi suami, istri, pegawai, manajer, pejabat negara, pejabat gereja. Itu semuanya karena kasih karunia Allah. Tapi supaya dia tetap bertahan dalam keadaan apapun, dia perlukan karakter. Sebab karunia itu pemberian, sedangkan karakter itu pembentukan. Dan disitulah paradoks. Karakter itu dibentuk melalui problematika sehari-hari. Nah, problem itu memberi sumbangan bagi pembentukan karakter. Sedangkan karakter diperlukan untuk menyelesaikan problem. Karakter macam apa yang diperlukan? Tentu saja sebagai anak-anak Tuhan, kita berfokus pada karakter Kristus. Dan kalau kita baca Alkitab baik-baik, kita temukan terutama di buah roh, sebenarnya itulah karakter Kristus. Nah, saya ajak Bapak Ibu untuk kita renungkan Kolose 3 ayat 22 sampai 24 dan Galatia 2 ayat 20. Sebenarnya Kolose 3 itu dia bicara tentang kualitas hubungan. Yang Bapak Ibu kutipkan ayat 22 sampai 24. Tapi kalau baca ayat-ayat di atasnya, dia bicara tentang hubungan suami istri. Dia bicara tentang hubungan anak-anak dengan orang tua. Dia bicara hubungan bapak-bapak dengan anak-anak. Hamba-hamba dengan tuannya. Tuan-tuan dengan hamba-hambanya. Dan sesama manusia. Jadi ini bicara tentang kualitas hubungan. Dan kualitas hubungan bicara tentang kemampuan untuk membangun hubungan. Baik melalui komunikasi, melalui kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu kan orang-orang yang bekerja di dunia telekomunikasi. Kita semua tahu ya, alat yang paling canggih untuk menghubungkan manusia di berbagai benua itu komunikasi. Teknologi canggih. Teknologi canggih diperlukan
untuk membangun hubungan karena jarak. Tetapi seringkali teknologi canggih telah disalahgunakan. Bukan lagi membangun hubungan, tapi justru untuk mengekang hubungan. Karena itu seorang hamba Tuhan berkata, kekuatan komunikasi tidak terletak pada kemampuan berkata-kata atau kemampuan berbicara. Tetapi kekuatan komunikasi terletak pada kemampuan untuk mendengar. Kalau kita rajin dengar suara Tuhan, kita juga akan tajam mendengar orang-orang di sekitar kita. Kenapa banyak kekacauan di mana-mana? Karena orang tidak suka mendengar. Ed Cole berkata, jika tidak ada komunikasi, maka keabnormalan akan muncul. Hubungan-hubungan dalam keluarga, hubungan karyawan, hubungan pegawai seringkali mengalami keabnormalan karena komunikasi. Seringkali komunikasi dari atas itu sifatnya memerintah, sifatnya otoriter, sehingga orang-orang yang merasa dipimpin dianggap atau menganggap dirinya tidak dibutuhkan. Nah, Kolose 3 ayat 22-24 khususnya bicara tentang hubungan hamba dan Tuhan. Tuhan dan hamba, dan keduanya kepada Tuhan. Ayat itu berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kalau Bapak Ibu ditanya, apa prioritas hubungan dalam hidup kita? Mungkin ada yang berkata, nomor 1 Tuhan. Ada juga yang berkata, nomor 2 keluarga. Ada yang bilang 3 pekerjaan, 4 pelayanan, atau 5 hobi. Atau orang bisa membalikkan, tapi rata-rata orang-orang Kristen kalau ditanya, apa prioritas hubungan dalam hidup Anda? Semua orang bilang Tuhan. Nah, kalau prioritas buat Tuhan, berarti kita punya waktu hanya untuk Tuhan. Karena dia prioritas. Terus kapan kita urus keluarga? Kapan kita bekerja? Kapan kita melayani? Kapan kita olahraga? Atau memenuhi hobi-hobi kita? Tapi kalau kita berkata bahwa keluarga nomor 1, maka kapan kita akan bekerja? Karena sesuatu yang dicintai itu hanya meminta 2 hal penting, yaitu waktu yang terbaik dan uang kita. Jadi, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa istilah apapun yang kamu kerjakan seperti untuk Tuhan, Tuhan tidak bisa disejajarkan dengan apapun yang kita kerjakan. Tuhan gak bisa ditaruh nomor 1, lalu nomor 2 keluarga atau pekerjaan atau pelayanan. Tidak bisa. Tuhan adalah Tuhan. Dia tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Dan ini yang harus kita kerjakan. Kepada Tuhan berarti kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kepada Tuhan berarti kita memandang Dia sebagai Almighty dalam hidup kita. Kepada Tuhan berarti Tuhan segala-galanya dalam hidup kita. Dia pusat kehidupan kita. Terus bagaimana dengan keluarga? Ingat, di dalam keluarga ada Tuhan. Di dalam pekerjaan kita ada Tuhan. Di dalam pelayanan kita ada Tuhan. Seluruh aktivitas kita ada Tuhan, itu yang kemudian disebut spiritual awareness. Sadar akan Tuhan 24 jam dalam hidup kita. Jadi yang dimaksudkan dengan bekerja seperti untuk Tuhan adalah ketika kita menyembah Tuhan, itu tidak ada interupsi apapun. Ketika kita sedang beribadah, tidak ada gangguan apapun karena kita fokus pada ibadah. Tapi mari kita jujur, ibadah-ibadah kita itu cenderung saleh hanya di gereja atau ibadah semacam ini.
Bahkan mungkin sekarang Zoom, sekarang juga orang nggak beribadah. Tapi orang nonton orang lain ibadah. Apa buktinya? Bisa saja kameranya dimatikan, dia sambil masak, dia sambil makan kacang goreng, mau pakai celana pendek, duduk nonton orang yang sedang beribadah. Jadi ibadah-ibadah online itu seringkali baik untuk menolong perjumpaan. Tapi seringkali orang hanya untuk menonton orang lain beribadah. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan melalui online, harus seperti kita lagi onsite. Karena itulah untuk Tuhan. Ketika kita menusi keluarga kita, seperti orang beribadah. Kan di dalam keluarga ada Tuhan. Ketika kita bekerja di kantor, seperti untuk Tuhan. Ketika kita melayani, seperti untuk Tuhan. Ketika kita melakukan apa saja. Ya. Saya dapat kesempatan untuk berkunjung ke Paris. Dan waktu di sana, kami diajak untuk pergi ke titik nol di pusat kota Paris. Dan kayak melihat gedung-gedung yang begitu megah, gedung gereja, gedung-gedung yang sudah sangat tua. Lalu pemandu kami bilang begini, gedung-gedung ini usianya sudah mencapai 500 sampai 600 tahun. Dan dia masih tetap kuat dan kokoh. Kenapa? Karena para perancang dan orang-orang yang membangunnya, mereka lakukan seperti untuk Tuhan. Itu sebabnya kita tahu bahwa gerakan Injil di Eropa dan Amerika sebenarnya memberi kontribusi yang sangat besar bagi etika kerja, etika penggunaan waktu bagi dunia. Segenap hati karena apa? Karena hati adalah pusat perbendaharaan. Dari hati terpancar kehidupan. Itu sebabnya di kitab Amsal berkata, jagalah hatimu. Sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Ada orang bekerja menggunakan ototnya, mengandalkan ototnya. Akibatnya dia menjadi lelah, menjadi capek, bersungut-sungut, penuh dengan komplain. Tapi orang yang bekerja dengan hatinya, pasti penuh sukacita, pasti penuh dengan ucapan syukur. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang bekerja di perkantoran, saya dorong Anda semua untuk mari melakukannya dengan hatimu dan bukan hanya dengan otot. Hati itu punya kuasa dan punya kekuatan yang sangat kuat menolong. Bapak Ibu, saya punya satu kisah dari Kalimantan. Ada teman hamba Tuhan yang cerita pagi-pagi benar dia sedang sarapan, tiba-tiba ditelepon seorang wanita usia kira-kira 50 tahun. Dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan saya. Karena saya belum bekerja tetapi rasanya badan saya gemetar, ada keluar keringat-keringat dingin. Saya khawatir saya ini jantungan. Lalu pendeta bilang, baik Bu, saya doakan. Setelah doakan, pendeta bilang, ibu sebaiknya pergi ke dokter. Supaya dokter memeriksa. Ibu itu bilang, aduh maaf Pak Pendeta, saya tidak punya uang. Pendeta bilang, ibu ke sana saja, nanti gereja yang bayar. Ibu itu pergi sampai di dokter. Dokter mulai memeriksa, lalu dokter bilang, ibu harus di ronsen. Lalu ibu ini tanya, jadi saya harus buka baju? Dokter bilang, tidak usah. Saya sudah punya alat di tembok itu. Ibu cukup pasang badan saja di alatnya, nanti saya tekan tombol dan hasilnya akan keluar. Dan ibu itu pasang badannya, kemudian dokter tekan tombol dan beberapa saat kemudian hasil ronsennya keluar. Waktu dokter periksa, dokter kaget. Dokter kemudian memperbesarnya di komputer, dokter semakin penasaran. Lalu dokter panggil ibu ini, ibu, saya beritahu ibu, sebenarnya jantung ibu bagus, tapi hatimu kotor. Ibu itu kaget,
penyakit apa ini Pak Dokter? Dokter bilang ini penyakit baru. Jantung bagus tapi hati kotor. Saudara tahu kenapa? Karena di dalam BH ibu ini ada terselip uang Rp50.000. Dia tipu dokter, tipu pendeta bahwa tidak punya uang, padahal uangnya ada di dalam BH-nya. Jantung bagus tapi hati kotor. Itu kisah nyata. Kesannya lucu tapi itu sangat tidak sehat. Dan itu yang terjadi di sekitar kita. Itulah sebabnya Tuhan perintahkan melalui firman-Nya, lakukan dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Sebab pusat kehidupan itu Kristus. No other choice. Tidak ada pilihan lain. Dialah yang datang ke dunia untuk menebus kita. Dia datang ke dunia untuk membebaskan kita. Dia datang ke dunia untuk membawa kita kembali kepada gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu adalah Kristus sendiri. Hidup berpusat pada Kristus, bukan berpusat pada jabatan, bukan berpusat pada harta kekayaan, bukan berpusat pada keinginan-keinginan dunia. Itulah sebabnya dikatakan karunia itu pemberian, tetapi karakter itu pembentukan. Dan Kristus dibentuk melalui berbagai macam penderitaan hanya karena satu alasan, karena Anda dan saya. Hidup berorientasi pada Kristus. Hidup itu bekerja sebagai cara memamerkan karakter Kristus bagi dunia. Apalagi Bapak Ibu yang bekerja tidak hanya sendiri tapi bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Disitulah karakter Kristus sedang dipamerkan bagi orang lain. Ada seorang teman saya memimpin sebuah perusahaan yang besar. Dia bilang, Pak Pendeta, saya lebih suka memilih pegawai yang non-Kristen daripada pegawai yang Kristen. Loh kenapa? Karena pegawai Kristen itu datang terlambat, pulang cepat, tapi maunya gaji naik. Sementara pegawai yang non-Kristen, mereka amat disiplin dan kuat. Kadang-kadang saya belum pulang, mereka masih tinggal menunggu. Ketika orang-orang yang Kristen itu ditanya, bahwa kan kita punya kasih. Jadi kasih telah disalahgunakan untuk hal-hal yang remeh-temeh. Orang lupa bahwa kasih itu harganya salib di Golgota. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Bisa bandingkan dengan ibadah atau penyembahan. Inilah pesan profetik buat kita hari ini. Ketika kita menyembah tidak ada komplain, tidak ada persungutan. Yang ada ialah hati yang hancur dan berserah. Ketika kita beribadah, kita akan mencapai sebuah titik kulminasi yang sering disebut the point of no return. Kita menerima firman, kita memuliakan Tuhan, kita berdoa, dan di situ kita mengalami benar-benar perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mestinya begitulah waktu kita melakukan pekerjaan kita. Seperti untuk Tuhan. Kita taat, rajin, bukan berlambat-lambat dan bermalas-malasan. Ingin diberkati, tapi nggak mau disiplin. Tidak mungkin terjadi. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan seorang hamba akan dikuduskan ketika dilakukan seperti untuk Allah. Karena matanya tertuju kepada kemuliaan Allah dan taat pada perintahnya.
Dia bekerja dengan sungguh-sungguh bukan karena diawasi oleh atasan, bukan karena diawasi oleh CCTV, tapi dia sadar diawasi oleh Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh penuh sukacita, sama dengan kita sedang melayani Kristus. Jadi pekerjaan di kantor, pekerjaan apapun di dunia ini, sebenarnya kita sedang memamerkan karakter Kristus bagi dunia. Karena itu Alkitab tidak mengenal sekuler, barang-barang sekuler. Ada orang berkata ibadah itu rohani, bekerja itu sekuler. Tidak ada, baca di Alkitab. Roma 11 ayat 36, segala sesuatu dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan, kepada Tuhan, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi sebenarnya tidak ada yang sekuler. Ketika Anda bekerja di kantor, itu kegiatan-kegiatan rohani, karena Anda sedang memamerkan Kristus melalui karakter yang setia, rajin, dan taat. Apa upahnya? Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Apa upah kita? Bukan soal gaji. Karena gaji itu terbatas ketika orang pensiun, udah berkurang. Bahkan ketika kita dipanggil Tuhan, batas usia tertentu anak-anak nggak terima lagi pensiun. Tapi upah kekal kita ialah Anda memiliki Kristus. Dan Kristus menjadi Tuhan penguasa atas kita. Dan kita dilindungi. Jadi ketika kita bekerja seperti untuk Tuhan, upahnya ialah Tuhan. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara, ada dua istilah yang populer di Alkitab, yaitu witness dan evidence. Ayat ini bilang begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Berarti hidup itu Kristus, purpose life. Tujuan hidup kita anak-anak Tuhan bukan sukses, bukan berhasil, bukan big shot, tapi tujuan hidup kita ialah Kristus. Itulah sebabnya satu kali Paulus berkata kepada orang di Filipi, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup itu sebuah kesaksian, witness. Apa itu kesaksian? Bercerita, explanation, menceritakan Kristus bagi orang lain. Melalui apa? Melalui pekerjaan kita, teladan kita. Tetapi hidup juga adalah sebuah bukti atau evidence. Jadi ada dua istilah. Witness itu bersaksi, evidence itu bukti. Dalam asas hukum pidana, ada satu istilah Latin yang sangat populer. In criminalibus probationes bedem esse luce clariores. Bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Dalam Kisah Para Rasul 3:4-5 kita bisa dapatkan. Ketika rasul-rasul terutama Petrus dan Yohanes melakukan mujizat kesembuhan, mereka ditantang di sidang mahkamah agama. Mereka bertanya dengan nama siapa itu? Kamu lakukan mujizat-mujizat ini? Mereka bilang kami lakukan dengan nama Yesus Kristus orang Nazaret. Itu bersaksi. Tetapi Petrus berkata, kami adalah bukti bahwa Kristus yang kami saksikan itu adalah Kristus yang hidup. Jadi kita bukan hanya menceritakan Kristus bagi orang lain,
tapi kita adalah bukti bahwa Kristus yang kita cerita itu benar hidup. Bukti dari apa? Hidup kita, kelakuan kita, keteladanan kita, praktek kita, ketaatan kita, kerajinan kita, keseriusan kita. Saya kira kita semua tahu keadaan terakhir ini. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang terjerat berbagai macam tindak pidana. Sebenarnya kesaksian itu sudah kabur. Tapi saya juga percaya bahwa hanya beberapa orang dan tidak mewakili semua kita. Masih banyak anak-anak Tuhan yang konsisten dengan kebenaran. Hidup mereka masih menampakkan karakter Kristus. Saya percaya seburuk-buruknya sebuah tempat, apakah di kota, di kantor, tapi kalau ada anak Tuhan yang berkarakter di sana, ada harapan tempat itu pasti mengalami perubahan. Pola prioritas hubungan kerja kita, Yesus dan Bapa itu satu, tidak bisa dibedakan. Yesus dan murid-murid, dia latih murid-murid untuk pergi dan pergi dan pergi. Yesus dan dunia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya. Yesus dan masa depan, next generation, kamu akan memberitakan kematian Kristus sampai aku datang kembali. Saya ingin menyampaikan pesan profetik. Yang pertama, di Taman Eden, Adam mengulurkan tangan dan mengambil buah yang terlarang sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi di Taman Getsemani, Yesus mengulurkan tangan mengambil cawan yang pahit untuk menebus Taman Eden dan segala keturunannya. Jadi Taman Getsemani adalah pusat perjuangan bagi keselamatan kita. Dan ada janji Tuhan dalam kitab Wahyu, ada sebuah taman kota, taman Yerusalem yang baru. Nah, kita sedang ada di antara taman Getsemani dan taman kota yang indah. Disitulah kita dipanggil untuk menjadi saksi dan bukti bahwa Kristus yang kita sembah adalah Kristus yang hidup dan berkuasa. Saya berdoa supaya Bapak Ibu di perusahaan ini bukan hanya terampil untuk memanage kantor dan memanage penggunaan telekomunikasi, tapi terampil juga untuk memanage hidup sebagai saksi dan bukti tentang Kristus yang hidup